Nah, Nah, subjek itu apa artinya? kalau subjek itu adalah tunduk kosong yang di atas kepala, itu head. Itu namanya Kristus, itu yang di atas istri, tubuh, atau body. Jadi artinya kalau mau satu kata apa? Subjek itu. Satu kata itu adalah Apa? Subjek itu ada di mana? Posisinya di mana? Ada di Di head. atas atau di bawah? Di bawah. Di atas. Yang lain setuju di atas subjek. Kalau subjek artinya dia di bawah atau di atas kalau subjek. Kalau subjek di atas atau di bawah posisinya? Di atas. Oke. Yang harus subjek suami atau istri? Istri. Jadi istri posisinya di mana? Di bawah. Di bawah. Subjek artinya posisinya di mana? Di bawah. Di bawah. Posisinya ada di bawah. Di bawah. Artinya kalau di bawah dia apa? Sama yang di atas. Dia tunduk kepada yang di atas. Nah, itu dia tunduk kan? Tunduk kepada yang di atasnya. Nah, itu dia. Oke? Sekalian diperbaikin ya kalau salah-salah ya. Kan karena yang ini dua nomor yang benar ya. Oke. Dua contoh menjelaskan kata subjek. Nah, ini di sini dua contoh artinya harus menjelaskan ada yang di bawah sama yang di atas. Apa aja Aca yang ada di bawah dan di atas? Contoh pertama siapa yang di bawah? Yang di bawah itu adalah gereja, church. Oke, semua setuju nggak yang di bawah gereja pertama? Boleh, gereja? Setuju. Oke, di atas apa kalau bawahnya church, Aca? Di atas itu adalah Christ. Semua setuju? Setuju. Yo, mantap. Oke, contoh satunya lagi. Kan diminta dua contoh kan? Ini contoh pertama. Contoh kedua siapa, Aca? Contoh kedua itu adalah Church lambang siapa? church lambang istri. Mantap. Kalau Christ lambang siapa? Suami. Itu dia. Oke. Jadi ini jawaban yang benar ya. Oke. Aca pilih nomor 3, siapa yang mau jawab? Saya pilih Kak Kimi. Oke, Kak Kimi. Higher power itu siapa, Kak Kimi? Kak Kimi ada bikin homework kok. Siapa saja yang lebih tinggi? Oke. Semua setuju nggak kalau jawaban higher power itu siapa saja yang lebih tinggi? Setuju? Setuju. Mantap, Kimi. Thank you. Siapa saja yang lebih tinggi? Setuju. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kimi pilih siapa? Nomor 4. Let every soul. Pilih orang ya, Kimi. Be subject, kita baru sini ya. Subject unto the higher power. Ada for-nya ini kan. Oh, Kimi putus ya? Kimi boleh pilih satu orang, siapa aja boleh, Kimi. Kayaknya belum kedengeran ya. Udah buka mic tapi nggak kedengeran. Atau aku yang putus?
Aca bisa dengar suara Mici, toh? Bisa. Oh, berarti Kiminya agak putus-putus ya. Oh, iya. Oh ya, Kimi boleh pilih satu orang untuk jawab nomor 4. Siapa aja boleh yang belum. Bisa dengan Halo Kak, Iya, iya. Kimi mau pilih siapa? Job Kak. Oke, Job. Oh, oke, Ronald, thank you. Jobs, boleh? Coba jelaskan. Kata for ini apa penjelasannya? For there is no power but of God, ya. For, jadi ini. For there is no power. Okay, but of God. Oke. Jobs, silakan Jobs. Apa kata karena ini Jobs di sini? Halo? Putus ya? Oh, ada. Oke, Jobs, silakan. Ya. Halo? Oke, kayaknya Jobs belum ada ya. Oke, kita minta Ian. Ian, tolong Ian. Yang pertanyaannya yang mana Kak? Jelaskan penjelasan kata setelah kata karena. Jadi karenanya kan warna merah. Jadi yang harus dijelaskan itu sebenarnya ini kan? Iya Kak. Ini maksudnya apa, Ian? Yang Dan dari no power but of God itu atau Mhm. for-nya? Dua-duanya. Jadi jelaskan apa penjelasan setelah kata karena. Jadi yang mau dijelaskan yang garis putih kan? Apa ini maksudnya there is no power but of God? Apa artinya? Itu dia. Oke. Jadi there is no power of God ini kan kita belajarnya kan higher power dan bawahnya every soul gitu kan. Higher power ini ada di atasnya lagi yaitu God power ya kan. Nah, habis itu God power ini powernya itu di dalam Hebrew 1 ayat 3 itu ada word ya kan. Nah, word itu diberi apa ya kayak misalnya dikasih lah kuasa kepada the higher power ini supaya every soul-nya bisa bukan gitu. Maksudnya word powernya ini dikasih ke higher power kayak begitulah. Oke, jadi ini ingat kan, mantap itu penjelasannya. Tapi ingat caranya bahwa for ini kan kata yang menjembatani. Misalnya kalau ini kita mau garis biru, kata for ini menjembatani garis biru dan garis putih, betul? Iya, benar. Nah, jadi artinya antara garis biru dan garis putih yang menjembatani kata apa? For. Dan kalau di sini higher power, di sini higher power yang seperti siapa? Ian bilang bahwa higher power-nya ini dia ini di atasnya atau di bawahnya every soul? Di apa Kak? Di higher power ini di atasnya atau di bawahnya every soul? Di atasnya. Atasnya, every soul-nya di bawah. Oke. Nah, kalau higher power-nya ini di atas every soul, artinya every soul bisa subject dong? Yap, bisa subject. Nah, tetapi di sini higher power menunjukkan higher power-nya punya apa? Kuasa. Punya power, namanya aja higher power, betul? ya. Lalu dibilang kata for. Jadi for ini adalah sebab atau akibat? Masih ingat nggak kemarin? Penjelasannya. Penjelasannya sebab atau akibat? Sebabnya. Nah, betul? Sebabnya kan for? Ini dia. Ya. Jadi sebab kenapa higher power punya power sehingga every soul bisa subject kepada higher power, karena higher power punya power, ini tidak lain berasal dari siapa? Tuhan. Atau Bapak.
berasal dari Bapa. Boleh? Jadi kalau misalnya higher power sampai punya power, tidak ada kuasa, tetapi dari siapa? Bapa. Papa. Boleh kata-katanya terserah, pokoknya menjelaskan bahwa higher power ini nggak bisa punya power kalau bukan dari siapa? Papa. Bapa. Oke? Boleh? Nah, kita lihat Ya. banyak yang menjelaskan kata, jadi kayaknya belum mengerti 11, nomor 4 punya pertanyaan, bahwa yang Kak Gay ditanya, tolong jelaskan apa penjelasan setelah kata karena. Bukan yang Kak Gay ditanya, apa sih maksud kata karena, boleh? Yang lain yang alah. ya, boleh Evelyn. Next jobs. Ya, Kak. Yang lain bisa ya, yang aku nggak tahu siapa aja yang jawab itu, tapi pokoknya pas aku baca-baca, banyak yang jelasin for ini adalah penjelasan yang menjembatani lah ini semua. Nah itu betul, kalau Kak Gedi tanya apa fungsi for, ya kan? Tapi kalau Kak Gedi tanyanya yang penjelasan setelah kata karena, gitu ya. Oke, mantap semuanya. Itu dia. Thank you, Ian. Ian, betul ya, mantap. Oke, tinggal Ian kalau mau jelasinnya harus pakai kata for, itu dia. Kata for ini menunjukkan higher power-nya ini nggak bisa punya power kalau power-nya itu bukan berasal dari mana, Ian? Dari power of God. Bapak, mantap. Oke, sekarang Roma 3, Ian pilih siapa? Ian ya? Oke. Ian pilih siapa? Pilih Amanda lah. Oke, Amanda. Roma 13 ayat 1 digunakan orang-orang biasanya untuk apa? Bisa kedengeran aku ya. Bisa ya, bisa Amanda. Ya. Jadi ayat Roma 13 ayat ini biasanya digunakan orang untuk menunjukkan bahwa kita harus tunduk ke presiden atau kita harus tunduk ke apa. Pokoknya yang lebih tinggi dari kita. Oke, mantap. Atau presiden kata lainnya P apa? P. Kata lain presiden apa? P. Pemerintah. Pemerintah, itu dia. Oke? Boleh? Itu dia. Mantap. Ya, ini ayat ini digunakan apa? Kamu harus tunduk apa yang pemerintah ngomong, betul? Itu dia. Tapi apakah kita mau tunduk kalau pemerintahnya nggak ngomong sesuai word of God? Ya. Apakah karena Nebukadnezar adalah raja di Babylon, akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego mengiyakan untuk tunduk di patung emas, betul? Kan harus tunduk pemerintah. Salah. Saya harus tunduk pemerintah yang sesuai apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Artinya untuk saya tahu pemerintah ini tunduk sama firman Tuhan apa enggak, saya harus tahu apa? Saya harus tahu apa? Firman Tuhan. Itu dia. Nggak mungkin kan saya mau tunduk sama pemerintah dan standarnya firman Tuhan, terus saya nggak tahu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadinya dibohongi. Iya, oke. Tolong diperbaikin ya yang salah-salah. Screenshot dulu, Kak. Ya, silakan. Ini aku lagi bantu, ini kunci jawaban HW. Ya, aku udah masukin grup ya. Menolong lah untuk ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke new study kita untuk mau buktikan bahwa kita kan selama ini udah belajar penghakiman, betul? Dan penghakiman untuk siapa duluan? Jewish. Untuk Karena dia yang nerima dulu. betul. Atau umat Tuhan atau orang luar? Umat Tuhan. Umat Tuhan. Jadi apakah yang sebelum umat Tuhan ada selain orang Yahudi? Apakah di setiap zaman ada umat Tuhan atau umat Tuhan cuma Yahudi? Setiap berzaman ada umat Tuhan. Nah, oke, mantap. Artinya mereka semua yang mengaku umat Tuhan dihakimi kapan? Di penghakiman duluan atau nanti? Semua apa, Kak? Duluan sama Jewish itu. Yang umat Tuhan. Oke, mantap. Apa? Semua yang apa? Semua yang umat Tuhan dihakimi duluan, betul? Bukan. Umat Tuhan itu apa? Umat Tuhan itu apa maksudnya? Tadi itu yang semua apa? Hah?
khusus Advent doang kah? Semua yang umat Tuhan, sayang. Berarti umat Tuhan itu nggak khusus Advent doang? Yang umat Tuhan, yang memegang kebenaran Tuhan, oke? Kan di setiap zaman kan ada umat Tuhan, kan? Nah, itu dia. Jadi siapa aja di zaman itu adalah umat Tuhan, kayak Abraham, kayak Nuh, semuanya itu dihakimi, boleh? Itu Cuman yang di akhir zaman itu orang Advent, umat Tuhannya. ya, itu dia. Oke, thank you. Oke, mantap. Nah, kita mau belajar, oke? Penghakimannya itu kapan mulainya, oke? Jadi, ada penghakiman, kan? Nah, penghakimannya mulainya kapan, oke? Itu yang kita mau belajar. Jadi, kita sekarang akan belajar nubuatan. Jadi, kita tolong, kalau nggak ngerti, tanya. Nggak apa-apa, oke? Karena Kak Gidi di sini mau bantu kalian. Jadi, manfaatkanlah kalian untuk tanya semua. Kalau nggak ngerti, Kak, boleh bantu saya. Tadi boleh ulang, nggak apa-apa, oke? Kita semua mau masuk dalam kerajaan surga, jadi akan saling tolong-menolong, sabar satu sama lain, oke? Oke, mari kita belajar tentang kapan judgment dimulai, oke? Ayat pertama kita. Katie, silakan. Tanya Kak, hari ini judulnya apa? Boleh dilengkapin dulu, nanti Kak Gedi nggak tahu ini nanti selesainya sampai kapan, sampai di mana. Jadi nanti tergantung selesainya sampai di mana, itu yang akan jadi kita punya ini ya, yang akan jadi kita punya judul. Dan kecepatannya tergantung kalian punya kecepatan, oke? Iya, oke Kak, thank you. Mantap, Katie. Oke, Daniel 12:4 ayat pertama kita, oke? Oke, kita untuk membantu yang ini, yang masih belajar bahasa Inggris, kita akan kasih Indonesianya di bawah deh. Oke, tapi tolong baca Inggris ya, yang kita minta baca, dibaca bahasa Inggris. Oke, kita minta kesediaan. Bisa Mary Bell baca bahasa Inggrisnya? Halo? Ya, Boleh silakan. dengar? Boleh. Oke. Kita minta Halo? kesediaan. Halo? Bisa Mary Bell baca? Halo? Ya, Mary Bell, silakan baca. Ya, Mary Bell, boleh baca. Kayaknya putus-putus ya. Halo? Oke, kita minta Halo? dulu. Mary Bell bisa dengar Mice? Daniel 12. Oke. Kecil. Itu masih itu benar. Mary Bell boleh baca 12:4. Ya. Silakan Mary Bell. But thou, O Daniel, Oke, kayaknya putus-putus ya. Oke, kita minta Sally. Sally boleh baca, Sally. Oh, Sally punya layar blank? Oke. Oke. Silakan Sally. Okay, Chair. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run to and fro. Oke. Silakan Sally. Punya sinyal. Oke. Baca ulang aja, Cek. Ya, boleh ulang aja. Tadi Mary Bell mau di-mute juga nggak bisa, kayaknya error. Boleh, silakan Mary Bell. But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. Even to the time of the end, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Thank you.
Oke, mari kita baca di sini. Oke, kita mau bongkar ini ayat ya. Kita bongkar. Jadi, di sini kita tahu bahwa yang memberikan penglihatan kepada Daniel ini adalah Gabriel, oke? Siapa? Gabriel. Gabriel, oke? Dikip aja ya itu. Lalu, kita tahu bahwa di sini Daniel tinggal di kerajaan apa? Daniel dulu tinggal di kerajaan apa? Babylon. Oke. Jadi kita tolong take notes ya, take notes. Jadi kita tahu bahwa di sini ada Daniel. Oke. Daniel, dan Daniel ini berada di kerajaan Babylon. Babylon ya. Dan di kerajaan Babylon dia terima vision kan? Iya. Oke, mantap. Nah, jadi dari ayat sebelumnya itu adalah vision-vision yang ada tentang yang harus ditutup sama Daniel. Oke? Jadi Daniel ini ada lihat, waduh, mati lampu. Di sini ada mendapatkan penglihatan tentang apa? Kalau misalnya di sini apa yang Daniel lihat? Ayo. Ada 2. Yang Daniel Akhir zaman. Enggak. bukan? Kelaparan. Bukan. Oke. Oke. Satu orang dapat 1 peluru ya. Satu orang dapat 1 peluru. Oke. Bukan? Oke. Tapi pertanyaannya apa kali ini? Jadi apa yang Daniel lihat waktu di Babylon ini yang dikasih sama Gabriel? Ini kan 12:4 nih kan apa yang dibilang Gabriel kan ke Daniel. Nah, berdasarkan 12:4 apa yang dilihat sama Daniel? 1 orang dapat 1. Pembuatan akhir zaman. Oke. Udah habis ya dia punya ini bukan? Oke, Sally. Secret, C. Secret, oke. Silakan yang lain. Nes and Jobs apa kira-kira? Yang menurut 12:4 apa yang dilihat oleh Daniel? Matt Ryan, Kak. Mat Ryan, thank you. Itu Nes ya tadi ya? Jobs apa Jobs? Jobs, Kak. Oh, itu Jobs. Kalau Nes apa? Suaranya ini. Kalau Nes apa, Nes? Apa yang penglihatan yang dilihat sama Daniel berdasarkan Daniel 12:4? Pertanyaannya, apa penglihatan yang dilihat oleh Daniel di Babylon berdasarkan Daniel 12 ayat 4? Oke. Nes apa? Tentang firman. Firman. Boleh The pakai words. bahasa Inggris? The words, Kak. The words. The words. Oke, thank you. Manda. Di akhir zaman, knowledge shall be increased, Kak. Jadi yang dikasih tahu apa? Tentang book dan word-nya yang dibilang sama si Gabriel, Daniel shut up the word sama seal the book. Oke, thank you. Kita mau tanya sama 1 orang lagi ya. Kita tanya sama Aca. Apa yang ditutup? The book. Apa yang dilihat? Sorry. Yang dilihat itu adalah the book. The book? Ya. Oke. Thank you ya. Semuanya udah jawab ya. Oke, mari kita lihat. Jadi, tetapi Daniel, tapi engkau, oh Daniel, tutuplah buku-buku firman-firman itu. Pertama apa di sini? Firman. Firman. Artinya, kalau disuruh tutup, artinya sebelumnya dia lihat apa? Tentang apa? Firman. The words. Jadi yang pertama dilihat oleh Daniel adalah tentang apa? The words.
Lalu disuruh apa? Seal, Shoot up. meteraikan. Dan artinya dia lihat tentang the book. Board. Oke. Dan waktu zaman Babylon setelah dia lihat, jadi ini yang dia lihat kan? Ini yang dia lihat kan? Iya. Dilihat Daniel. Habis itu setelah lihat the word sama the book-nya disuruh apa? Di seal, Oke. sama tutup. Apa di shoot up? Di shut up atau di seal. Meteraikan. Boleh? Sampai sini bisa mengerti semua? Jadi Daniel di Babylon, dia lihat word sama book. Tapi disuruh shut up atau seal. Gimana? Kimi sama Emily mengerti ini? Pak, mau tanya. Bisa ya, Kimi? Oke. Emily gimana? Mengerti? Tunggu ya, Evelyn. Oke. Emily bisa? Emily dapat? Cika Delano bisa? Boleh ini? Cika Delano. Bisa ya? Oke. Delano, Emily gimana? Boleh? Bisa, Kak. Oke. Thank you. Mantap, Emily Delano. Oke. Evelyn. Itu tuh maksudnya di dalam bukunya ada words-nya gitu, atau itu the words sama the book itu beda? Jadi apa yang dilihat namanya the word sama the book, oke? Oh, Oke? berarti mereka berdua the words sama the book itu Sama. gimana? Sama. Iya, karena shut up the words and seal the book. Kalau ditutup sama dimateraikan sama kan? Iya. Itu dia. Boleh? Berarti itu Kayak gini lah, kayak gini. Misalnya nih ya, ada makanan kan? Terus aku bilang sama Evelyn, bungkus, kotakin. Misalnya bungkus ayam itu. Misalnya, enggak makan ayam ya. Sorry. Bungkus sayur itu dan kotakin makanan itu. Sama enggak makanan sama sayur? sama. Bungkus sama ngotakin sama enggak? Sama. Sama. Ini juga bahasanya kayak gitu. Boleh? Kayak ada pengulangan gitu loh. Boleh? Itu berarti yang dimeteraikan atau di shut up itu kitabnya. Jadi the word sama the book. Kita nggak tahu apa itu kan? Kamu mau cari tahu kan apa yang ditutup kan? Mau tahu Jadi, kan? Itu yang disuruh tutup sama meteraikan. Meteraikan itu ada dua. Jadi makanya gini sayang, yang ditutup dan dimateraikan adalah the words dan the book, dan apa itu kita nggak tahu, pokoknya the words sama the book gitu aja, boleh? Oh, oke. Nanti habis ini kamu mau tahu kan, harus ikut terus pelajarannya, nggak bisa dijawab sekarang, boleh? Oke, thank you. Mantap sayang. Oke, sekarang siapa yang tanya lagi? Iren. Berarti itu yang di Daniel 12 ayat 4, Daniel itu lihat the word sama the book. Nah, the word dan the book ini disuruh dimeteraiin. Betul. Oke. Iren udah selesai nanyanya atau ada lagi? Bisa ngerti? Kak. Mantap, Bisa, Kak. Iren. Oke, Sally. Jadi itu tadi yang the word sama the book dilihat sama Daniel tapi disuruh seal ya, C. Betul, itu dia. Boleh? Oke, bisa, C. Mantap, oke. Thank you, C. Ya. Oke, bagaimana yang lain? Apakah sampai sini jelas? Bisa ya? Oke, jelas. Jadi ini di zaman Babylon, waktu Daniel lihat the word sama the book, disuruh shut up dan seal setelah penglihatan tersebut. Oke? Dan dibilang, kata sampai membilang ada apa? Yo, kata sampai mengungkapkan ada apa? Ada akhir. Ada akhir dari suatu. Ada akhir dari shut up sama seal-nya. Akhir dari awal Oke. katanya Mama. Artinya ada JW. Apa JW? Apa JW? Ya. Dua kata. JW. Apa JW? Jewish. Bukan. 4 kata, C. Dua kata. Satu dua kata kata. depan J, yang satu W. Apa? Jew. Bukan Ju ya. Bukan. Apa ya tuh?
Yang lain boleh ya? Ayo Manda. Pertanyaannya tadi apa, Cek? Hani, jadi kalau misalnya ada kata sampai, itu menunjukkan ada JW. Apa JW? Jangka waktu. Oke, Cek. Bentar. Jangka cari dulu. waktu. Boleh? Betul nggak? Ada jangka waktu kan? Iya. Ah, mantap. Jadi artinya dari syadab dan sil ada jangka waktu, betul? Ini ada jangka waktunya. Dan waktu di ujung, apa yang terjadi sama the word dan the book-nya? Ayo. Boleh diulang? Mereka akan menyelidiki. Oh, bukan. Gimana tadi ada yang bilang? Siapa yang bilang? Yang mau ulang? Knowledge akan bertambah-tambah. Boleh ulang katanya. Oh, Ian. Oke. Jadi Ian, kalau ada kata sampai, sampai itu menunjukkan ada apa? Ada jangkanya. Jangka? Iya, ada waktu. Jangka waktu. Jangka waktu ini kan? Yang merah ini kan? Ya. Jadi jangka waktu itu ada awal waktu, ada akhir waktu, betul? Di awal apanya? The word sama the book-nya diapain? Di seal sama di shut up. Betul, ini awalnya. Artinya, Ian, di akhirnya, di akhir jangka waktu, apa yang terjadi dengan the word sama the book? The word-nya. The word-nya diapain, Ian? Dibuka. Open, betul? Open. Kalau the book-nya diapain? Open. Di open meterainya. Open. Kalau di sini seal, jadi apa? Dilepas meterainya. Unseal. Oke, dilepas materai bahasa Inggrisnya unseal, boleh? Oke. Oke. Jadi ini garis merah kata apa? Dilepas apa sih, Pak? Apa? Sorry. Kalau dilepas materainya bahasa Inggrisnya unseal. Boleh? Oke. Jadi garis merah bahasa Inggrisnya apa? Ayo. Satu kata. Dua kata itu. Bahasa Inggris. Time. Even. Itu dia. Boleh? Aca gimana? Aca ngerti? Kok bisa even? Even kan sampai, sayang. Sampai kan menunjukkan adanya jangka waktu, toh? Even itu bukannya meskipun. Even itu sampai, sayang. Sampai itu menunjukkan dari awal sampai akhir, kan? Iya. Itu dia, boleh? Oke, thank you. Jadi ini jangka waktunya. Gimana? Yang lain bisa ngerti Daniel 12 ayat 4? Iya, Kak, bisa. Ulang sedikit dong tentang dari awal itu booknya sama wordnya diapain sama akhir gitu, Pak. Jadi putus. Coba kamu baca. Waktu pertama kali setelah dia lihat the word sama the book, disuruh apa sama Gabriel? Disuruh apa sama Gabriel, Ian? The words-nya disuruh apa? Tutup. Halo? Halo, Ian? Ditutup katanya, C. Oh, ditutup. Pak. Dan dia punya the words di shut up, dan the book-nya diapain? Di mana, Kak? Kalau the words-nya di shut up atau ditutup, the book-nya diapain? Oh, di open. Di awal, sayang. Oh, awal. Oke, ditutup. Buku, the book, diapain? Bahasa Inggris. Seal. Seal itu beda dengan tutup. Seal itu dimeteraikan. Kalau shut up ditutup, kan? Boleh? Oh, oke, boleh. Lalu dibilang sampai. Artinya sampai itu ada apanya? Kata sampai menunjukkan ada apa? Jangka waktu, Kak.
Mantap. Kayak gini kan contohnya. Kamu liburan sampai Desember. Dari sekarang sampai Desember. Artinya jangka waktunya dari Agustus sampai kapan? Desember. Itu dia kata sampai. Betul nggak semuanya yang lain? Ya, Kak. Itu dia. Itu dia. Artinya ada jangka waktu dan waktu sampai. Misalnya gini. Kamu libur sampai Desember. Artinya kalau Desember sudah tidak apa lagi? Sudah tidak libur. Sudah tidak libur. Itu dia. Kalau misalnya ini ditutup sampai akhir jangka waktu, artinya di akhir jangka waktu bukunya diapain? Dibuka. Diapain? Bukunya Dibuka. Di unseal. unseal atau dibilang dibuka materainya, boleh? Berarti di akhir itu dia dibuka sama di unseal ya? Ya, di open atau di unseal, boleh? Oke, thank you. Nah, kenapa Kak Gedi ingatkan bahasa Inggrisnya? Karena bahasa Inggris King James Version-nya lah yang akan jadi kata jembatan, boleh? Jadi kalian boleh pakai bahasa Indonesianya, tapi selalu ingat bahasa apanya? KJV. KJV-nya. Gimana yang lain? Bisa ngerti itu? Iya, Kak. Ian gimana Ian? Boleh? Boleh, Kak. Oke. Dan dibilang even to. Jadi ini kita tambahin to kan? Sampai kepada kata akhir, katanya apa dibilang di situ? Akhir namanya, titik akhir namanya apa? Time of the end. Mantap. Bagaimana? Semua udah dapat belum? Kalau yang akhir ini adalah time of the end. Gimana? Time of the end artinya? Coba baca. To the time of the end. Artinya akhirnya kalau liburnya sampai Desember, artinya titik akhirnya kita sebutnya Desember kan? Tapi kalau sesuai ayat to the time of the end. Jadi akhir namanya apa? The time of the end. Time of the end. Boleh? Berarti di the time of the end itu di unseal sama di open. Betul. Boleh? Oke, thank you. Mantap. Bagaimana yang lain? Delano, Kimi, boleh? Kimi bisa ngerti ini, Kimi? Ya, Kak. Oke, mantap Kimi. Oke. Next and jobs gimana? Ngerti ini? Oke, Semi udah ini ya, kasihin jempol. Mengerti, Kak. Oke, mantap, mantap. Kalau nggak ngerti tanya ya. Emily, gimana Emily? Boleh Emily? Kayaknya Emily punya suara kecil ya. Nggak kedengeran gitu. Oke. Cika dan Delano, gimana? Sama KD. Gimana KD? Bisa KD? Aca, bisa nggak ini Aca? Bisa, Mici ya. Oke, mantap, mantap. Mantap, mantap ya. Oke, KD, mantap ya KD. Sally, ada pertanyaan. Silakan Sally. C, kalau dibilang tuh itu berarti dia punya ujung ya, C? Ya, sampai kepada gitu kan? Gitu, sampai iya, ke gitu ya, itu. Iya. Ya. Mantap. Oke. Oke, kalau gitu pertanyaannya apa yang terjadi di time of the end, betul? Apa, ayo? Ya, Kak. Akhir zaman. Banyak yang akan run to dan fro, the knowledge will be increased. Nah, oke, mantap Manda. Coba kita akhir zaman itu adalah, kalau akhir zaman beda dengan time of the end. Akhir zaman itu adalah end of time, itu akhir zaman. Kalau time of the end adalah akhir dari waktu, boleh? Beda, jadi terjemahannya ini salah, oke? Indonesia jangan disebut lagi, oke? Tapi sebutlah time of the end, karena time of the end ini ada unsur nubuatan yang kamu nggak bisa terjemahin ke Indonesianya. Itu paling bagus kamu ngerti bahwa akhir di mana kitab Daniel ini dimateraikan atau dibuka itu di mana? Di time of the end. Itu dia.
Ya, oke? Dan time of the end kalau kamu mau terjemahin itu adalah akhir dari waktu, boleh? Jadi ada orang-orang di time of the end akan flow sama the knowledge shall be increased. Oke, jadi di sini tak kasih orange ya. Ini udah zaman setelah time of the end. Jadi waktu time of the end di sini yang terjadi adalah banyak yang apa di sini? Karena bukunya sudah dibuka, sekarang bisa dipelajari nggak? Nah, gitu ya. Jadi banyak yang run to and fro. Run to and fro-nya itu, run to and fro itu artinya apa sih? Kesana kemari itu kan? Boleh? Run to and fro itu gini loh. Jadi saya dari buku Kejadian, saya ke Matius, saya ke Amsal, saya lari ke Matius, ke Markus, ke Wahyu, tiba-tiba itu run to and fro, boleh? Dan cara belajar kita sekarang, lari ke sana kemari. Yang cara belajar kita sekarang ini dari Roma ke Efesus ke Petrus itu cara belajarnya run to and fro, boleh? Jadi lari ke sana kemari. Betul, tapi larinya dalam apa? Dalam apa? Dalam Bible. No, coba konteks, ngomong konteks Daniel 12:4. Run to and fro-nya dalam apa? Dalam mencari the word yang dibuka dan di apa? Di until. Itu dia, boleh? Oke, Kak. Nah, mantap. Oke. Sally. Habis itu Delano. Tadi itu yang dibilang di time of the end-nya ada apa ya, Ceh? Pertanyaannya. Di time of the end ada apa? Ada yang apa? Nah, itu dia. Oh. Dan many akan run to and fro, kan? Many ini banyak, betul? Banyak yang... Oke. Knowledge increase, pengetahuan... Delano lagi tanya. Oke, kita ini dulu. Delano, silakan. Kak, layarnya hitam. Oh, oke. Kita refresh. Oke, jadi waktu di akhir, ya kan? Banyak yang run to and fro. Apa pertanyaannya? Tolong perhatikan pertanyaannya. Apakah banyak yang run to and fro dan pengetahuan yang bertambah-tambah terjadi bersama-sama atau berbeda? Jadi, banyak run to and fro dan pengetahuan bertambah-tambah terjadi di waktu yang sama atau berbeda? Di waktu yang sama. Oke, di waktu yang sama. Oke. Silakan. Tapi kalau misalnya jadinya di beda waktu ya. Jangan usah kasih penjelasan, sayang. Aku mau tanya yang lain ya. Oke. Kamu di waktu yang sama kan? Oke. Bagaimana dengan Maribel? Maribel apa jawabannya? Aca apa jawabannya? Di waktu yang sama. Cika? Di waktu yang tidak sama. Oke, Delano? Delano di waktu yang sama atau beda? Sama, Kak. Oke. Emily? Di waktu yang sama atau beda, Emily? Banyak yang run to and fro dan knowledge-nya increase terjadi di waktu yang sama atau beda, Emily? Belum kedengaran, Emily? Kayak cuman. Halo? Yang lain bisa dengar suara Emily? Ya. Oh. Emily boleh ketik aja ya, sayang. Emily boleh ketik ya, Emily. Dari tadi kakak juga udah lihat Emily buka-buka mic tapi enggak kedengeran. Oke. Emily ketik ya. Sama atau beda ya, Emily? Sama, Kak.
Oh, sama. Oke, oke. Thank you, Emily. Oke, thank you. Evelyn. Evelyn udah ya? Udah Oke. tadi yang jawabannya. Oke, Ian. Thank you, Ian. Ian? Sama atau beda, Ian? Beda, Kak. Oke. Katie. Sama atau beda, Katie? Beda, Kak. Oke. Terus berikutnya di sini Kimi. Kimi sama atau beda, Kimi? Sama, Kak. Oke, sama. Thank you, Kimi. Cici, Linda, dan Iren, sama atau beda? Beda. Iren? Beda. Oke. Manda, sama atau beda? Aku tadi jawabnya beda, Kak. Thank you, Manda. Nes and Jobs. Sama, Kak. Dua-dua sama atau beda satunya? Nes, Jobs, dua-dua sama atau ada yang satu beda, satu sama? Sama, Kak. Oke, sama. Nes dan Jobs sama. Oke, thank you. Sally. Sally sudah belum sayang tadi? Cece tanya. Belum, C. Sally apa? Sally terjadi bersama. Oke, bersamaan. Semi? Semi apa? Halo. Oke, putus-putus. Oke. Cici, Linda atau Iren? Kak, saya ganti jawaban jadi sama. Oke, boleh. Lagi belum tutup pintu. Boleh ganti. Oh. Saya jawabnya beda. Beda. Waduh, ganti rumah dong. Oke. Halo. Ya, Maribel. Halo. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya, Pertanyaannya apa ya tadi? Maribel bisa dengar Mice? Kalau Maribel nggak bisa dengar, nanti nggak bisa pertanyaannya diucapkan nggak sia-sia. Oh, di link aja berarti. Maribel sekarang bisa dengar? Sekarang bisa dengar? Bisa. Oke. Sekarang bisa dengar, kita mau kasih tahu. Oke, Maribel, ketika banyak bertambah-tambah, pengetahuan bertambah-tambah, dan banyak yang kesana kemari, itu terjadi saat bersamaan atau beda? Oke. Kak, bukannya pertanyaannya itu yang random and pro itu apakah itu jadi saat waktu yang sama Sama aja kan, sayang, diputar aja. Sama aja. Pertanyaan aslinya itu apa sih, Kak? Sama, tinggal diputar. Kayak gini lah, siapa yang lahir duluan, Iren atau Evelyn? Bisa kan diputar gini, siapa yang lahir duluan, Evelyn atau Iren? Sama kan? Itu dia. Jadi kakak tanya sama yang tadi, banyak run to and fro dan knowledge increase terjadi waktu bersamaan atau beda? Terus tadi tanya sama Maribel, knowledge increase dan banyak yang run to and fro sama atau beda waktunya? Sama aja kan? Boleh, Evelyn? Iren itu, Pak. Oh, Iren. Oke, Iren. Iren bisa dapat, Iren. Suaranya kadang-kadang ini. Oke. Kita mau jawab ya. Kita mau jawab, Sally. Ya, Sally. C. Ya. Jadi, Sally mau tanya, C, jadi itu akhir karena udah dibuka ya, C? Dibilang akhir. Bukan akhir karena sudah dibuka, akhir menyebabkan bukunya dibuka. Boleh, Sally? Boleh, C. Ya, jadi karena dia sudah akhir jangka waktu, sudah time of the end,
makanya bukunya dibuka, oke? Kayak contohnya kayak gini. Nanti kamu masuk ke sekolahnya Januari 1, bisa nggak masuknya 30? Nggak bisa, C. Itu dia, jadi sudah ditetapkan kapan masuknya. Dan ini pun juga sudah ditetapkan kapan dibuka bukunya, gimana? Oh, paham, C. Paham, oke, mantap. Oke, yang rubah atau apa, ini ya, nggak apa-apa rubah, tapi inilah jawabannya. Oke, kita sekarang mau tanya. Oke? Kalau misalnya saya Kak Cece Geidi, ya, Kak Geidi, mau belajar bahasa Japanese, oke? Apakah mau belajar bahasa Jepang, oke? Mau belajar bahasa Jepang, Boleh. oke? Mau belajar bahasa Jepang. Ketika kita buka buku Jepangnya, baru pertama kali belajar, pas buka, kira-kira langsung ngerti bahasa Jepangnya atau ada proses belajarnya? Ada proses belajar. Ada proses. Artinya, ketika run to and fro, apakah waktu yang sama atau setelah run to and fro baru knowledge increase? Yang mana? Waktu yang sama, Kak. Waktu yang sama, karena kan info-nya kita baca, kita dapat pengetahuan secara langsung. Oke, jadi gini, misalnya ya, kita di sini, kita mau di sini, ya. Jadi ini kan dibuka bukunya kan, dibuka bukunya. Lalu di sini kita run to and fro, betul? Run to and fro, dia menyebabkan saya bisa apa? Increase of knowledge. Oke? Itu dia. Jadi apakah ini sebab akibat atau terjadi di waktu yang bersamaan? Gimana? Nah, itu dia sebab akibat. Jadi waktu saya run to and fro, jadi gini, misalnya nih ya. Misal gini, ya. Hasil misalnya ya, gini ya. Kita tiap detik kayak contoh gini ya. Apakah kamu harus run to and fro dulu, baca buku misalnya ya, 3 ayat kita mau baca. Matius, Petrus, sama Ibrani. Apakah harus lewat proses 1, 2, 3, baru di sini kita ngerti kesimpulan, di sini kita punya knowledge increase, gimana? Iya. Nah, itu dia, boleh? Jadi kita punya, jadi gini, setiap langkah kita mau menyelidiki, jadi awal langkah dulu nih, kita mau menyelidiki, baru hasilnya increase of knowledge. Langkah lagi, increase of knowledge. Langkah lagi, increase of knowledge, karena ini sebab dan akibat. Boleh gitu semuanya? Ya? Karena sebab akibat itu bisa di waktu yang bersama atau enggak? Enggak. Gimana? Sebab dan akibat itu bisa sama atau beda? Jadi ada jangka waktu pemisah lah, walaupun cuma 1 detik gitu loh. Gimana? Kayak contohnya Iren kan lagi belajar sama Cece Geidi kan? Betul nggak? Ya. Nah, ada waktu Iren harus dengar omongannya Cece Geidi dulu, baru increase of knowledge, gimana? Nah, itu dia. Jadi kan run to and fro itu kan harus dicerna, harus diselidiki, baru increase of knowledge-nya. Betul? Apakah bisa dibilang increase of knowledge kalau lagi bingung-bingung? Enggak. Jadi increase of knowledge adalah hasil run to and fro yang saya sudah bikin. Boleh? Itu dia. Jadi itu adalah hasil, oke? Kalau hasil bisa nggak dibilang itu sama? Enggak. Itu dia, boleh? Jadi hasilnya, mau hasilnya contohnya, habis saya baca Matius 1:21, itu hasilnya saya bertambah, misalnya saya baca dulu kan, dan ada perempuan yang akan melahirkan, habis saya baca dulu, dalam 30 detik, setelah 30 detik saya increase of knowledge, betul nggak sayang? Jadi nggak bisa dalam waktu saya mencerna, saya menyelidiki, itu
ada proses di mana hasilnya adalah increase of knowledge. Boleh nggak? Gimana yang lain? Gimana? Yang lain ngerti? Jadi di waktu yang sama atau beda ini? Di waktu yang beda. Waktu yang beda, boleh? Bisa semuanya? Ya. Walaupun beda waktunya itu harus setelah apa? Setelah atau sebelum buku dibuka? Ayo. Setelah. Setelah buku dibuka. Pokoknya kapan saja setelah buku dibuka, kalau ada yang run to and fro dalam Word dan buku yang sudah dibuka, maka hasilnya adalah Increase of knowledge. itu dia. Nah, increase of knowledge. Dan apakah kalian sekarang karena bukunya sudah dibuka, kita lagi buka ke sana kemari ayat ke ayat, kalian pun increase of knowledge. Gimana? Jadi setelah belajar baru increase of knowledge. Betul. Bisa nggak kamu nggak belajar, kamu increase of knowledge? Enggak. Nggak bisa. Boleh? Oke. Boleh? Itu dia ya. Jadi you. walaupun misalnya gini ya, kita belajar nih, belajar dalam 1,5 jam kan, kita biasanya kan, kita belajar 1,5 jam, ya kan? Walaupun misalnya di dalam 15 menit, Iren sama Evelyn ada increase of knowledge-nya di sini. Tapi apakah harus lewat 15 menit dulu baru mengerti yang harus dimengerti? Gimana? Iya. Itu dia. Jadi nggak harus 1,5 jam baru increase of knowledge, bukan kayak gitu. Jadi bukan cuma di sini. Kapan saja dalam waktu kamu belajar, kamu ngerti, dalam proses kamu menyelidiki, hasil penyelidikanmu dalam firman Tuhan yang terbuka, itu namanya apa? Increase of knowledge. Mantap. Jadi itu meskipun kayak belum selesai tapi kayak udah paham gitu tuh increase of Betul. knowledge. Betul, itu dia. Tapi apakah harus ada proses penjelasan dulu, digambar dulu, dikasih pengertian dulu, betul nggak, Iren? Iya. Meskipun itu belum selesai tetap kalau udah paham di tengah-tengah itu udah increase of knowledge. Betul. Pokoknya dari suatu yang kamu nggak tahu menjadi tahu itu increase atau decrease? Increase. Mantap. Gimana? Oke, thank you. Itu dia. Gimana? Tadi Hani kurang serak sama increase of knowledge-nya. Itu artinya apa ya, Cita? Increase knowledge itu artinya pengetahuan Hani bertambah-tambah setelah Hani kesana kemari dalam firman Tuhan yang terbuka. Itu dia. Jadi apakah sekarang setelah Hani buka ayat ini, buka ayat itu, baca kata-katanya, apakah bertambah-tambah sekarang pengetahuannya? Bertambah-tambah, Cek. Itu dia. Jadi di waktu bersamaan atau ada waktu setelah saya run to and fro, hasilnya increase of knowledge, Hani. Kenapa sih tadi? Jadi artinya di waktu yang bersamaan atau hasil dari run to and fro-nya. Jadi gini, pokoknya waktu habis buku dibuka, saya run to and fro, terus tiba-tiba saya buka pengetahuan bertambah, begitu? Enggak, Cek. Kalau misalnya pas buku dibuka langsung increase of knowledge, langsung artinya orang yang nggak buka bukunya pun increase of knowledge. Kalian setuju? Setuju, Cek. Siapa yang bilang setuju? Enggak setuju. Hani setuju? Enggak setuju, Cek. Nggak setuju. Yang lain gimana? Yang lain setuju nggak? Mau nggak kalian ada orang, kalian misalnya gini, misalnya kalian ya, besok mau ujian. Nggak setuju kok. Oke, mantap. Nggak setuju kan tadi bilang? Misalnya gini ya, kita besok mau ujian. Yang bisa increase of knowledge tentang ujiannya dan bisa menjawab yang buka buku atau yang tutup buku? Yang buka buku. Yang buka buku. Yang belajar dong. Mau nggak kalian begini? Ada yang nggak belajar increase of knowledge. Mau nggak? Ya, kalau gitu saya mau, Kak. Nah, tapi bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya nggak bisa di waktu yang sama-sama. Karena increase of knowledge hasil dari run to and fro. Gimana?
Bisa ngerti nggak? Jadi kalau saya bacanya sekarang, ada yang udah baca dari dulu, ya dia increase of knowledge duluan. Iya, itu dia, betul. Boleh? Jadi tergantung waktu masing-masing. Tergantung waktu masing-masingnya. Jadi karena kalau misalnya di waktu yang bersamaan, jadi waktu bersamaan ada yang increase of knowledge, ada yang run to and fro, artinya increase of knowledge itu waktu dibuka tiba-tiba semua orang jadi ngerti. Betul gitu? Atau harus dibuka bukunya dan kesana kemari dalam ayat dari buku yang dibuka, gimana? Iya, Harus dibuka, Cek. Harus dibuka dong. Nah, makanya nggak bisa di titik yang sama. Bisa ngerti? Bisa, Cek. Bisa, Kak. Oh dia. Jadi ini adalah dia punya sebab, dan increase knowledge adalah dia punya apa? Akibat. Akibat. Gitu dia. Kira-kira sekarang kalau ada anak yang misalnya ini BS, sekarang lagi BS tentang Daniel 12:4. Ya, misalnya contoh ya, Iren sama Evelyn. Iren nggak ikut BS, Evelyn ikut BS. Kira-kira yang bisa menjelaskan 12:4, Iren atau Evelyn? Evelyn. Apakah bisa tiba-tiba Iren nggak ikut tapi ngerti? Enggak. Nggak mungkin. Begitu juga ketika bukunya sudah dibuka, ketika jam Bible study sudah diadakan, tapi kalau misalnya nggak ikut, ya nggak mungkin bisa ngerti kan? Begitu juga ini buku Daniel. Pas dia waktunya dibuka, yang bertambah pengetahuan yang mencari ke sana kemari. Boleh? Iya, Kak. Wow, mantap. Bagaimana, Hani? Mantap, Hani? Mantap, Cek. Mantap. Oke, gimana yang lain? Ngerti ya? Ian, ngerti Ian? Jadi yang di increase of knowledge itu yang ini kayak contohnya itu kayak ujian besok tapi nggak buka bukunya gitu, langsung ujian gitu, nggak belajar langsung ngerti. Jadi kayak gimana sih ya increase of knowledge itu, Kak? Nah, jadi apakah kalau di ujian kira-kira yang bisa ngerjain yang buka buku atau yang tutup buku? Ya, yang buka buku. Jadi nggak mungkin dong waktu misalnya dibilang ada ujian, tiba-tiba semuanya increase of knowledge. Bisa gitu? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Yang increase of knowledge untuk ujiannya supaya bisa ngerjain adalah yang belajar atau yang nggak belajar? Yang belajar. Itu dia. Jadi artinya waktu buku Daniel yang di zamannya Daniel dapat penglihatan dari Gabriel, terus Gabriel bilang ini buku nanti dibukanya waktu time of the end. Kira-kira yang bertambah-tambah tentang pengetahuan Daniel, apakah yang setiap hari lagi nonton drama-drama atau yang rajin belajar buku Daniel ini? Yang rajin. Itu dia. Ya kan? Betul? Kita hanya increase tentang sesuatu yang kita biasa untuk bikin atau yang biasa untuk belajar, kan? Iya, Kak. Itu dia. Jadi bisa di waktu yang bersamaan atau sebab akibat, Ian? Bisa di waktu yang bersamaan atau ini sebab akibat, Ian? Jadi bisa nggak misalnya nih pas saya buka buku nggak tanpa diselidiki tiba-tiba langsung increase of knowledge, bisa gitu? Sebab akibat. Sebab akibat. Saya harus belajar dulu, saya harus menyelidiki dulu, saya harus gambar dulu, saya harus baca pelan-pelan dulu, baru increase of knowledge. Gimana? Oke. Bagaimana? Apakah kalian sudah ngerti Daniel 12:4 sekarang? Ngerti, Cek. Ngerti ya? Cek, Seli mau tanya. Belum. Aca, oke, sebentar ya, Seli. Aca ngerti? Ngerti. Coba Aca ulang apa yang Aca ngerti.
Yang Aca ngerti itu adalah kalau yang dari jangka waktu itu dari awal sampai akhir itu dari the word open the book. Jadi kalau untuk mau belajar kalau mau Jangka waktu open the book yang mana maksudnya, Aca? Yang jelas dong. jangka waktu yang open book itu adalah yang Akhir atau awal? Yang akhir. Apakah betul, Aca, open the book? Coba perhatikan baik-baik. Apakah the book pasangannya open? Enggak. Apa? Book pasangannya apa? Book pasangannya itu adalah Ansel. Kalau words pasangannya apa? Open. Open, mantap. Terus akhir itu nama jangka waktunya, nama waktu akhir itu apa? Daniel bilang. Gabriel bilang. Jangka waktu itu? Bukan, akhir dari jangka waktu itu namanya apa? Yang Crisis of Knowledge itu. Oke, Aca mau minta tolong siapa untuk tanya apa akhir dari jangka waktu? Minta tolong Kak Keidi. Oke, Keidi, akhir dari jangka waktu namanya apa, Keidi? Halo, Keidi. Halo Kak, pas Kakak tanya langsung tiba-tiba hilang dari otak. Oh, Keidi minta tolong sama siapa lagi? Nggak apa-apa. Minta tolong Tante Linda. Tante Linda, tolong bantu Keidi. Apa itu akhir jangka waktu? Akhir dari itu namanya time of the end. Apa, Keidi? Time of the end. Time of the end, boleh? Jadi kalau misalnya the ini ya, ini aja ya. Kalau the ini kan biasanya kita bilang the kan? Tapi kalau dia berpasangan dengan a, i, u, e, o, kata yang depannya a, i, u, e, o, jadi bacanya di, boleh? Boleh, Kak. Nah, sekalian ini ya, belajar bahasa Inggris bersama ya. Ya, jadi bacanya time of the end atau the end? The end. Nah, time of the end, oke? Oke, sharing ya, sharing apa yang kakak tahu. Kakak pun masih belajar terus sampai sekarang, masih belum ini. Masih harus belajar, sama-sama belajar, oke? Oke, jadi Aca lagi. Kita mau tanya, Aca, nama akhir jangka waktu apa? Time of the end. Oke, kita mau tanya sama Manda. Manda, apa yang diansil? Buku, Kak. Bahasa Inggrisnya? Book until. Oke. Nes, apa yang di-open? The word. Oke. Dan waktunya kapan, Nes, itu? The time of the end. Oke. Kimi, apa sebab akibat saat time of the end terjadi? Waktu time of the end ada sebab akibatnya apa, Kimi? Increase of knowledge. Itu increase of knowledge sebab atau akibat, Kimi? Akibat. Sebabnya kenapa kok bisa increase of knowledge, Kimi? Jadi akibatnya kalau increase of knowledge sebabnya apa? Nah, gitu ya pertanyaannya. Sebabnya banyak Qur'an and Pro. Mantap, mantap. Bagaimana? Apakah kalian udah jelas banget Daniel 12:4 ini?
Iya. Aku kurang yang tadi tuh apa yang dibuka gitu, words atau book? Ini, yang ini sayang. Ini. Kalau words itu pasangannya sama open, kalau books pasangannya sama unseal, boleh? Ini sesuai ayat aja, jadi nggak usah bingung. Kalau ini kan, kalau words shut up, artinya shut up kan tutup kan? Artinya kalau dia awalnya ditutup, akhirnya dibuka kan? Open, boleh? Oke, Kak. Kalau the book dia apa? Di seal, artinya di akhir the booknya dia apa? Di unseal. Oke, gitu dia. Oke, Aca, silakan ulang sebab akibatnya. Sebabnya itu adalah run to and fro. Siapa yang run to and fro, Aca? Yang run to and fro itu adalah Kalau nggak bisa minta bantuan siapa? Boleh. mau minta bantuan Tante Linda. Waduh, Tante Linda. Banyak. Tante Linda. Tante Linda rame hari ini. Tante Linda, yang run to and fro siapa Tante Linda? Pakai bahasa Inggris ya Tante Linda. Many people ya. Pakai people atau cuman many? Many. Ah, mantap. Jadi siapa yang run to and fro? Many people. Many. Many. Artinya. Oke, kita mau tanya sama Nes. Nes, sebelum time of the end, orang-orang tidak bisa. Nes, sebelum time of the end, orang-orang tidak bisa. Increase of knowledge. Sebelum increase of knowledge, apa dulu, Nes? Sebelum increase of knowledge, apa, Nes? Sebelum time of the end, tidak bisa. Putus ya? Halo? Nes? Banyak run to and fro. Tadi siapa yang ngomong itu? Nes atau Jobs? Nes kayaknya belum buka mic ya? Ian ya itu tadi ya? Iya, kayaknya mereka putus ya. Oke, Ian lah. Ian? Ya, Kak. Ya, sebelum time of the end, jadinya many tidak bisa. Run to and fro. Kenapa Ian nggak bisa run to and fro? Karena the word-nya karena Betul. The word-nya apa? Karena the word-nya open sama Sebelum time of the end loh. Apakah the word-nya open, Ian? Sebelum time of the end. Siapa yang setuju sama Ian? Sebelum time of the end, the words open. Enggak. Sebelum time itu enggak di open. Apa? Jadi nggak di open itu bahasa Inggrisnya apa? Close. Bukan close. Shut up. Shut up, mantap Ian. Kalau the book-nya diapain? Seal. Itu dia. Jadi karena the book-nya seal dan the word-nya shut up tidak bisa Run to and fro. Jadi di merah ini tidak bisa run to and fro, betul? Iya, Kak. Mengerti. Karena nggak bisa run to and fro, tidak bisa apa? Tidak bisa. Knowledge. Itu dia. Oke, bisa semuanya?
Bisa, Kak. Oke, Bisa, mantap. Miriam. Mantap, mantap. Oke. Oke, wow. Oke, kita mau lihat sesuatu, oke? Kutipan. Oke, kita baca kutipan ini ya. Oke, kita minta kesediaan Kimi, boleh baca kutipan ini. Kekurang besar ya. Ini aja deh, gedein. Di GC 88 ya ini kutipannya. Silakan Kimi. But since 1798, the book of Daniel has been unsealed, knowledge of the prophecies has increased, and many have proclaimed the solemn message of the judgment near. Wow. Jadi, Kimi, tahun berapa the book of Daniel unsealed? 1798. 8. Jadi kata lain 1798 apa, Kimi? Waktu buku dibuka? Time of the end. Mantap. Semua setuju sama Kimi? Setuju. Waduh. Setuju. Artinya dari tahun 1798 sampai sekarang buku lagi di open atau open atau di unseal, sehingga siapa saja yang run to and fro ke sana kemari dari buku Matius, Daniel, ini diselidiki pelan-pelan, dicari ngerti akan increase of knowledge. Ini adalah yang bilang adalah yang diutus Bapa, yaitu Gabriel. Gimana, Sally? Jadi 1798 sampai sekarang itu dia punya ini ya, C. Run to and fro ya. Betul, Sally. Jadi Sally, apakah mau run to and fro sekarang atau enggak? Kalau lagi dibuka? Mau. Iyalah, betul nggak, Sally? Iya. Oke. C. Jadi ini masih dia punya sebab ya, C. Lagi sebabnya gitu. Sebabnya adalah run to and fro kan? Akibatnya kalau Sally menjalankan sebab, akibatnya pasti apa, sayang? Dapat increase of knowledge. Itu dia, mantap. Dan apakah ingat nggak? Kita lagi mau belajar bahwa kapan judgment kan? Dan apakah waktu 1798 orang-orang yang belajar tentang Book of Daniel yang telah dibuka materainya dan dia punya pengetahuan tentang nubuatan-nubuatan di buku Daniel ini bertambah-tambah, mereka, apakah orang yang kabarkan sesuatu adalah hasil yang mereka pelajari atau mereka kabarkan yang nggak mereka pelajari? Yang mana? Hasil yang mereka pelajari. Artinya, dengan mereka belajar yang sekarang kita lagi mau belajar, mereka kabarkan bahwa judgment sudah dekat. Artinya, hasil yang mereka pelajari, mereka tahu bahwa judgment sudah apa? Sudah near. Itu dia. Jadi apakah dari nanti hasil kita belajar ini adalah awal kita bisa tahu kapan judgment-nya? Iya. Itu dia, mantap. Oke? Oke, Kak. Iya, betul, Aca. 1798 itu kata lainnya time of the end. Dicatat di buku ya, Aca? Iya. Mantap. Sally? C, tadi C gimana, C? Yang mana, sayang? Judgment itu sudah dekat. Ini, Sally. Dibilang bahwa orang yang belajar, kan bukunya dibuka 1798 kan? Terus mereka run to and fro kan?
Lalu Iya. dibilang, the knowledge of prophecies increase. Betul? Dan habis pengetahuan mereka bertambah-tambah, mereka kabarkan bahwa penghakiman sudah dekat. Gimana? Jadi artinya hasil yang mereka belajar adalah apa? Mereka tahu apa sih? judgment-nya dekat, udah dekat. Iya, Sally. Artinya kalau Sally belajar buku Daniel ini, apakah Sally akan tahu penghakimannya dekat? Iya. Itu dia, Sally. Udah itu dia, Sally. Kalau 1798 mereka bilang dekat, apalagi tahun berapa ya sekarang? 2021. Udah berjalan. Waduh, sudah nggak lama, Kote. Orang di dunia ini, Kote. Boleh? Siapa yang excited kalau kita udah nggak lama lagi kita tinggalkan dunia ini? Siapa yang senang? Artinya jangan cari dunia karena semua yang kita cari di dunia mau ditinggalkan, oke? Yang kalian cari sekarang adalah ini nih yang lagi dibuka bukunya, oke? Harus run to and fro benar-benar kan, Nest on Jobs? Gimana Nest and Jobs? Apakah harus run to and fro benar-benar tentang ini, betul? Itu dia. Iya. Mantap. Sally, udah terjawab pertanyaannya? Udah, C. Oke, sekarang kita tulis ayat ini, oke? Oh, ada Hani? Hani, silakan sayang. Jadi Hani tadi belum mengerti yang time of the end dan 1798-nya itu hubungannya gimana ya, C? Tadi Hani ada Iya. Hani, apakah time of the end the book unsealed, Hani? Hani, apakah the book unsealed? Unsealed, C. Oke. Coba Hani baca ini. But since kapan? Sejak kapan? 1798. The book apa? The book of Daniel has been unsealed knowledge. Artinya kalau the book of Daniel has been unsealed 1798 dan the book unsealed juga, Sally, Hani, time of the end artinya 1798 sama dengan coba Hani lihat. The book unsealed kapan, Hani? Putus ya? Halo? Wow. Tadi Cici apa ya tadi Hani nggak dengar? Ya, Hani, the book-nya unsealed kapan? Kapan the book-nya unsealed? Time? 1798, C. Dan di 12.4 kapan unsealed-nya? Di Daniel 12.4 dibilang kapan unsealed, Hani? Shut up the words and seal the book. Bahasa Inggrisnya apa? Akhir dari bahasa Inggrisnya apa? Time of the end. Artinya time of the end sama dengan tahun 1798, C. Itu dia, karena sama-sama ada apa? The book unsealed kan? Iya, C. Itu dia. Boleh, Hani? Boleh, C. Makasih ya, C. Sama-sama, sayang. Oke, mantap. Oke, kita close di sini, oke? Kita close di ayat terakhir kita. Ingat kata run to and fro, oke? Kalau run to and fro masih bisa cari atau enggak? Masih. Tapi kalau mau cari, waktu bukunya kebuka atau ketutup? Kebuka. Ya, iya dong. Betul nggak? Oke, mari kita buka ini. Oke. Kita taruh sini ya, lihatnya. Besarin ke samping sedikit. Wow, kita doakan terus loh, kalian cinta firman Tuhan, itu dia. Dan untuk rasa cinta firman Tuhan, kalian harus pupuk itu baik-baik, oke? Harus kayak merawat tanaman, karena banyak hama, banyak rumput liar, semua mau supaya kalian punya cinta jadi mati. Tapi kan kalian harus pelihara baik-baik, oke? Oke. Ya, Sally.
Jadi ingat itu ayat apa tuh namanya? Carilah Tuhan selagi masih bisa didapat. Itu dia, Sally. Sudah itu dia. Oke? Mari kita baca ini. Amos 8. Behold, the days come, saith the Lord God. I will send a famine in the land. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the word of the Lord. Ini akan ada kelaparan roti atau air, betul? Enggak. Enggak. Tapi kelaparannya, ini akan ada kelaparan, mendengar firman Tuhan, betul? Iya. Hearing the word of the Lord, betul? Iya. Hearing of the word, hearing the word of the Lord. Artinya, kalau ada kelaparan hearing the word of the Lord, bukunya sudah unseal atau masih di seal? Seal. Bukunya di unseal atau seal? Kalau kelaparan hearing the word of the Lord. Di seal. Iya. Di seal. Artinya akan ada jangka waktu begini. Ini Daniel, oke? Di Daniel Babylon, waktu di Babylon dikasih kan word sama the book-nya kan? Di sini kan? Kak, itu boleh kasih terang dikit nggak yang warnanya? Boleh. Ini kan? Ini kan the book kan? Ya. Sally, silakan. Cik, boleh apa tuh namanya? Jelasin yang tadi, Cik. Amos 8 ayat 11. Akan ada kelaparan apa, Sally? Word of God. Itu artinya bukunya di seal atau di unseal? Kalau sampai ada yang lapar word of God, hearing the word of God. Di seal. Di seal. Oke, jadi ini word sama book dikasih sama Daniel kan? Tapi di sini di apa? Di seal, betul? Iya. Shut up, betul? Di sini di shut up kan? Sampai di sini sampai 1798. Jadi dari jangka waktu Daniel hidup di sini sampai 1798 di sini words sama books-nya di apa? Unseal. And unseal, betul? Kak, itu 1798 sampai sekarang masih dibuka bukunya. Betul. Di jangka waktu yang kita nggak tahu. Ya, lalu dibilang berdasarkan Amos di jangka waktu tertentu, ya kita agak kecilin dikit lah ini. Wah, error. Kita restart dulu ya. Apakah Aca ngerti nggak? Ngerti. Oke. Yang lain gimana? Ngerti? Semuanya bisa ikuti? Ngerti, Kak. Bisa, Kak. Oke, kalau nggak ngerti, Manda gimana? Ngerti, Manda? Aku ngerti, Kak. Oke, mantap, Manda. Oke, ini di sini naik-naik terus kan? Pas naik, increase of knowledge. Di sini bukunya di seal. Di sini udah di shut up lagi. Oke? Lah berarti ada masanya buat kita increase of knowledge. Betul. Di sinilah masanya. Increase of knowledge, IOK, oke? Di sini shut up, seal the word. Dan di sini kalau kita bisa IOK karena kita apa lagi ngapain di sini? Karena lagi belajar. Bantu intro dong. Ada? Itu dia. Kak. Jadi ini di warna biru kita harus run to and fro, betul? Kak, ya. Itu kalau misalnya udah di sealed up lagi, di sealed sama di shut up, itu udah kedatangan Tuhan. Kita belum tahu, oke? Pokoknya ada waktu di mana enggak ada, boleh? Dan berdasarkan ini belum ada baca kedatangan Tuhan kan? Jadi artinya belum ada, betul? Oke, Kak. Oke, kita jadi berdasarkan yang kita baca aja. Gitu dia. Jadi kita kasih warna yang waktu di seal ini warna green, oke?
Jadi ada masa di mana ini dulu di seal, di green di sini, dibuka ada increase of knowledge karena run to and fro. Lalu waktu udah di seal, warna hijau lagi. Setuju nggak? Ya, setuju. Oke. Lalu kita baca. Dan mereka ini orang-orang akan ke sana kemari dari utara ke timur. Mereka akan apa? Mereka akan apa? Run to and fro-nya salah tempat, Mbak. Kok run to and fro-nya di hijau? Bisa dapat firman Tuhan? Enggak. Bilang cari waktu mereka run to and fro sudah di hijau, mereka coba cari word tapi sudah femin, betul? Ini sudah femin. Sudah femin, sudah di seal, sudah di shut up, dibilang mereka nggak akan temukan lagi. Boleh? Bisa? Bisa semuanya? C. Iya, Sally. Jadi C yang dari 1798 itu yang waktu masih increase of knowledge atau IOK itu mereka kan karena run to and fro. Terus nanti menurun lagi gitu C? Atau? Menurun lagi gimana? Iya, karena nggak bisa increase of knowledge kan Sally, jadi udah di close, betul nggak? Jadi nggak bisa ada panah ke atas, betul? Jadi ditutup. Jadi orang yang sudah berpengetahuan sudah full sampai yang Tuhan inginkan, nah sudah nggak bisa lagi kan? Udah diisi di otaknya semua yang perlu dia tahu, betul? Tetapi orang yang nggak ada apa-apanya karena waktu di biru dia gunakan run to and fro di yang lain yang bukan yang dibuka di kitab Daniel, makanya waktu nanti ketutup mereka baru sadar harus run to and fro, tapi dibilang you shall not find it. Apakah kalian mau menjadi pengalaman ini? Siapa yang mau? Kak mau tanya. Pertanyaan kakak dulu, apakah mau untuk mempunyai pengalaman menjadi orang yang tidak mendapat? Mau? Enggak. Itu keputusan di tangan kita sekarang kan? Jadi artinya kalau saya run to the and fro di sini, we shall find it, betul? Iya. Gitu dia. Oke, silakan Iren. Kak, berarti itu. Iren atau saya duluan? Iren. Angkat tangannya. Evelyn habis itu ya. Silakan. Berarti itu yang orang yang pas benar-benar nyari tahu tentang buku yang di Unsealed sejak 1798 itu akan bertambah-tambah pengetahuannya sampai waktu yang kita nggak tahu. Dan orang-orang yang nggak nyari itu tetap aja pengetahuannya dan mereka baru sadar pas udah ditutup. Betul, itu dia. Tapi itu kan bisa aja dibagiin, yang orang-orang tahu dibagiin ke orang-orang yang nggak tahu. Apakah Iren udah pernah baca kutipan yang waktu itu? Yang mana, Kak? Oke, baca lagi. Kita baca lagi ya. Aku bukain dulu. Oke, ini dia. Oke lah, kita buka ini. Oke, bisa ini? Saya melihat Yesus meninggalkan dia punya jubah keimamatan dan dia sekarang kenakan jubah raja. Dan dia punya apa namanya? Dia punya kepala, punya banyak crowns, dan di dalam crowns ada crown. Dia dikelilingi oleh malaikat, pasukan malaikat, dia tinggalkan surga. Nah, sekarang laknat sedang jatuh kepada penduduk bumi. Ya, dan beberapa sedang mengutuk Tuhan, ya, menyalahkan Tuhan. Dan ada orang-orang yang langsung datang ke people of God, yang setiap hari cari run to and fro dalam word of God. Mereka mohon, tolong dong ajarin saya untuk bisa terlepas dari penghakiman ini. Ya. Tetapi apakah orang kudus yang selalu run to and fro punya sesuatu untuk mereka? Iren, kata kutipan.
The saints had nothing for them. Itu dia. Jadi saya waktu ditutup, saya nggak bisa bagi yang saya punya. Karena orang tersebut harus cari untuk dirinya sendiri. Boleh? Jadi kalau untuk dirinya sendiri maksudnya kayak gimana, Kak? Jadi kalau misalnya ditutup bukunya, oke, jadi misalnya nih ya Iren, kita kan belajar dari buku kan, satu buku. Nah, sekarang karena masih dibuka, apakah bisa nggak Iren gini? Kan Kak Geidi belajar nih ya, Kakak Geidi belajar. Kira-kira bisa nggak kalau misalnya sekarang kita belajar dan Iren bisa mengerti karena bukunya sudah dibuka, masih dibuka atau ditutup? Masih dibuka. Itu dia, betul? Jadi apakah waktu masih dibuka, Kak Geidi share ke Iren karena bukunya masih dibuka, betul? Iya. Dan Iren harus menyelidiki sendiri, baca sendiri, mengerti, memahami sendiri, mempraktekkan semuanya, betul? Dan waktu Yesus masih bekerja di bilik maha suci atau sudah keluar? Masih bekerja di bilik maha suci kok misalnya bukunya masih dibuka. Iya. Jadi nanti bisa nggak kita mau ngajarin walaupun bukunya udah nggak ada atau kayak gimana, kalau Yesusnya udah nggak di bilik maha suci, masih bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh? Jadi makanya kita akan bilang sama mereka apa? Kami nggak punya apa-apa untuk kamu. Kita bisa hafal sih ayat-ayatnya semua, tapi Yesus sudah nggak bekerja di bilik maha suci. Gimana? Jadi meskipun dijelasin, mereka nggak bakalan paham. Nggak bisa paham lagi. Karena Yesus, rohnya Kristus kan? Pekerjaannya bukan untuk insafkan lagi. Sekarang tinggal mau jemput orang-orang yang apa? Yang setia. Boleh? Kalau mau insaf sekarang, karena Roh Kudus lagi bekerja untuk menginsafkan. Nanti suatu saat Roh Tuhan akan ditarik semua yang jahat benar-benar jahat. Yang baik tambah baik, jahat tambah jahat. Yang baik tetap baik, bukan tambah baik. Baik tetap baik, yang jahat, yang sebenarnya kayaknya pura-pura baik, buka semua jahatnya karena Roh Tuhan ditarik semua. Apakah yang menginsafkan Roh Tuhan kan? Iya. Itu dia. Ya, oke? Boleh gitu? Ya, Kak. Ini dia. Jadi ini, kita bacalah satu terakhir ya. Air mata sudah kepada orang-orang berdosa ini udah dicurahkan, sudah didoakan ya, dengan pergumulan doa, sudah bebannya udah dikasih peringatan ya. Tetapi dia punya suara yang manis, kemurahan, sudah nggak bisa lagi mengundang mereka karena Yesus sudah nggak bekerja di mana? Udah nggak bekerja di bilik maha suci. Betul, itu dia. Udah nggak bekerja di bilik maha suci. Ketika orang-orang kudus dan seluruh surga sedang tertarik dengan keselamatan mereka, mereka nggak tertarik dengan keselamatan mereka sendiri. Bisa nggak kita menolong orang yang nggak tertarik dengan keselamatan mereka sendiri? Bisa? Nggak bisa. Bisa. Kamu harus punya ketertarikan untuk keselamatan kamu, sehingga orang yang sudah mengerti rencana keselamatan share, dan kamu harus bergumul dengan Tuhan sendiri, betul? Sama seperti orang yang lagi share, bergumul juga dengan Tuhan, betul nggak? Iya, Kak. Manusia kan nggak bisa tolong, pergumulan kita adalah dengan Tuhan masing-masing. Mungkin tolongnya membuat mengerti, belajar, tapi pergumulan perjuangan adalah dengan Tuhan, kan bukan dengan manusia, kan? Itu dia. Itu dia ya. Kehidupan dan kematian sekarang sudah ditentukan kepada mereka. Banyak yang mau kehidupan, tapi banyak yang mau masuk surga, tapi nggak ada usaha untuk dapatkannya. Mereka nggak memilih kehidupan, dan sekarang sudah nggak ada lagi darah yang menengahi antara orang yang berdosa dengan juru selamat yang penuh kasihan yang sedang memohon selama ini. Tunggu. Jadi masih berjuang, sabar, tunggu. Waktu semua surga bersatu dengan Yesus, mereka mendengar suara yang menakutkan, kata-kata yang menakutkan. Sudah selesai, sudah berakhir. Apakah kalian mau sadarnya waktu Yesus bilang ini atau sebelum Yesus bilang ini? Sebelum Yesus bilang itu. Bagaimana? Keidi mau sadarnya kapan, Keidi?
Sebelum Yesus bilang. Iya. Lalu dibilang the plan of salvation had been accomplished. Artinya ada orang yang benar-benar sudah terpisah dari dosa, betul? Salvation save from sin atau in sin, dari dosa atau di dalam dosa. Yang mana, Kak? Kalau orang diselamatkan dari dosa atau di dalam dosa? Dari dosa. Dari dosa. Tetapi hanya sedikit yang dapatkannya. Kalian mau jadi yang sedikit? Jadi Iya. tahu nggak? Hanya sedikit yang mau selamat. Makanya jangan pernah hitung jumlah. Jangan pernah hitung jumlah karena yang Tuhan cari itu quality. Oke? Iya, Ya? Kak. Itu dia. Jangan pernah loh kok cuman kita-kita. Memang kita-kita doang kalau memang kita-kita yang mau untuk selamat karena cuman apa? Sedikit dibanding yang hilang, oke? Tetapi nanti yang selamat ketika yang selamat digabung semua dengan yang memang benar-benar cinta kebenaran sama alam semesta, yang hilang sedikit banget dibanding alam semesta. Gimana? Boleh? Gimana, Kak? Jadi kita yang kalau kita yang selamat dibanding yang hilang, banyakan yang hilang atau yang selamat? Yang selamat. Banyakan yang hilang. Banyakan yang mana? Hilang atau selamat? Hilang. Yang hilang. Tetapi yang selamat, apakah mereka adalah bagian kerajaan surga atau kerajaan setan? Kerajaan surga yang selamat. Dan kerajaan surga alam semesta atau cuman bumi? Alam semesta. Alam semesta. Jadi waktu dibandingkan alam semesta semua kerajaan surga dibandingkan yang hilang, banyakan mana? Banyakannya dibandingin alam semesta. Itu dia. Jadi kalau kita walaupun kita sedikit, ingat kita mayoritas surga bukan minoritas bumi, oke? Kita surga, oke? Lalu waktu tersebut ada orang-orang jahat semua terdengar terlambat. Kalau orang yang tahu terlambat, apakah tahu ada waktunya? Mas, jam. Iya. Itu dia. Dan apakah ini yang tahu ada jam masuknya orang Advent kan? Orang Advent ini. Mereka yang nggak menghargai firman Tuhan sekarang sedang kesana kemari, betul? Jadi harusnya kita run to and fro-nya waktu Yesus sudah bangkit berdiri atau sekarang waktu lagi duduk? Sekarang. Ini sekarang waktunya cari the word of God gitu. Dan mereka yang cari waktu Yesus sudah bangkit nggak akan dapat. Itu dia. Mereka waktu saat ini mereka bilang, saya mau kasih apapun untuk satu kata. Tuhan mau terima saya, tapi waktu Yesus masih bangkit duduk di bilik maha suci, mau tinggalkan ini itu aja berat banget. Tapi waktu nanti mereka akan bilang, Tuhan kita mau serahkan semuanya, terlambat. Jadi kalau mau serahkan segala sesuatu sekarang waktunya, boleh? Ya, Kak. Itu dia, jangan nanti, jangan pikir aduh ini. Nanti waktu Tuhan Yesus bangkit berdiri kita bilang, Tuhan kita mau tinggalkan semua ini, nggak penting Tuhan, nggak penting. Terlambat. Kalau kita mau tinggalkan semua sekarang, oke? Gimana? Bisa? Itu dia. Lalu dibilang, tetapi mereka harus kelaparan akan firman Tuhan. Karena setiap hari mereka mengabaikan keselamatan. Mereka lebih menghargai hal-hal dunia, kekayaan dunia, semua hal-hal kepelesiran dunia. Itu yang mereka pandang lebih berharga dari firman Tuhan. Ini dia. Daripada kekayaan surga dari firman-Nya dan penarikan surga, nggak ada daya tarik buat mereka. Mereka sudah menolak Kristus dan mengolok-olok orang kudus, dan mereka yang kotor harus tetaplah kotor. Banyak orang yang jahat ini sangatlah marah, ya, sangatlah marah. Mereka menderita karena efek dari plagues ataupun kutuk nanti yang akan tercurah setelah Tuhan bangkit berdiri. Kalian pilih mana? Dikutuk-kutuk manusia atau kena kutuk Tuhan? Pilih mana?
Pilihan di tangan kita. Kutuk manusia. Kalian mau pilih kutuk manusia kan daripada kutuk Tuhan, betul? Sekarang kita nggak mau tinggalkan apapun yang Tuhan perintahkan karena takut dikutuk-kutuk manusia. Tapi kita akan menyesal. Saya bodoh amat sih. Saya lebih baik dulu dikutuk-kutuk, dibilang gila, dibilang sesat sama manusia daripada sekarang kena kutuk Tuhan. Betul nggak? Itu pilihan di tangan kita loh. Ini udah dilihat oleh Nabi. Ingat Amos 3 ayat 7 kan? Nabi sudah dapat secret semuanya, dibuka semuanya. Tuhan nggak akan lakukan sesuatu tanpa reveal his secret to his servant, the prophets. Betul? Masih ingat itu Amos 3 ayat 7? Bisa? Semuanya bisa? Itu dia. Ya. Orang tua akan sangat-sangat marah ya, kayak mengolok-ngolok gitu ya, kayak benar-benar sakit hati gitu loh sama anak-anak sama orang tua, saudara sama saudara laki-laki, saudara perempuan sama ini. Mereka akan terdengar long-longan yang sangat keras dari setiap arah. Bilang apa mereka? Kamu yang tahan-tahan saya untuk dengar kebenaran, yang dapat selamatkan saya dari jam mengerikan ini. Lalu banyak orang akan beralih kepada pendeta-pendeta mereka dengan kebencian yang pahit dan olok-olok mereka. Kamu nggak pernah amarkan ini. Kamu bilang dunia akan semuanya bertobat. Kamu bilang damai-damai. Dan kamu bilang damai-damai supaya kamu redamkan ketakutan yang saya alami. Kamu nggak pernah ajarkan bahwa akan ada terjadi jam yang mengerikan ini. Dan kamu amarkan kita dan bilang kalau orang-orang yang bilang akan ada jam yang mengerikan ini fanatik dan orang jahat yang akan menghancurkan kita. Tetapi Mrs. White lihat bahwa pendeta-pendeta nggak akan terlepas dari murka Tuhan. Dan mereka punya penderitaan akan 10 kali lipat lebih dari orang-orang yang terima kutuk umat-umatnya. Gimana? Bisa mengerti semuanya? Bisa. Bisa? Pilihan untuk dapat kutuk Tuhan atau kutuk manusia di tangan kita. Kalau kita ikut Tuhan sekarang, kita akan dikutuk habis-habisan sama manusia. Nggak apa-apa. Setan itu cuman aung-aungannya. Kak Giri pernah bilang kan? Aung-aungan setan. Tapi giginya ada? Giginya ada setan? Ompong. Jangan pernah takut sama takut-takutannya setan. Karena lebih menakutkan kutuk Tuhan daripada kutuk manusia. Boleh? Boleh semuanya? Cari Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Run to and fro sekarang. Jangan terpancing sama daya tarik dunia sehingga kita abaikan keselamatan yang Tuhan sedang presentasikan ke kita semua. Boleh? Oke. Itulah kita punya pelajaran hari ini. Nanti homework akan kakak kirim di WhatsApp. Bagaimana Sally? Bisa mengerti Sally? Bisa, C. Sally mau bertekad nggak untuk benar-benar cari Tuhan sekarang? Mau, C. Selagi masih bisa run to and fro. Betul. KD gimana, KD? KD mau benar-benar bertekad mau cari Tuhan sungguh-sungguh sekarang? Mau banget, Kak. Praise the Lord. Gimana? Evelyn, Iren, Tante Linda gimana? Mau bertekad ini sekarang? Iya, Kak. Puji Tuhan. Bagaimana dengan Kimi? Kimi, bertekad Kimi kita, Kimi sama-sama sampai kerajaan surga, Kimi? Ya, Kak. Oke, praise the Lord, Kimi. Ian, gimana Ian? Delano, Cika, bisa? Mau bertekad kita cari sungguh-sungguh sekarang? Bisa, Kak. Oke, puji Tuhan. Nest and Jobs, Emily, kita bertekad sama-sama ya, Emily, Nest and Jobs. Ya, Kak. Oke, praise the Lord. Emily ya, juga ya. Mungkin mic-nya bermasalah ya. Oke, Hani gimana Hani? Bertekad kita Hani? Ya bertekad Cek, walau susah. Nggak susah, oke? Jangan bilang susah ya Hani.
Ya, Iren tahu ini jawabannya kalau bilang susah ya. Filipi 4 ayat 13. Saya dapat lakukan segala sesuatu dengan Kristus yang kuatkan saya. Kalau saya anggap itu susah karena kita nggak dikuatkan Kristus. Boleh, Hani? Boleh, Cek. Oke, mantap. Harus positif. Pasti bisa, oke? Pasti bisa, oke? Oke, puji Tuhan. KD, Aca bisa sayang? Manda, bisa? Oke, gimana mau Polo? Boleh putus-putus, kakak doakan, Cece doakan bisa ikut videonya lagi ya nanti ya. Nanti Cece upload habis ini. Oke? Oke. Ya. Oke, kalau gitu kita mau berdoa. Kita akan minta kesediaannya dari Iren mau berdoa. Thank you, Iren. Ya, Kak. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, sebenarnya kami akan mengakhiri pembelajaran kami, Tuhan. Biarlah kehendak menyesuaikan kami, bukan kehendak kami, Tuhan. Terima kasih atas semuanya masih Kau berikan kepada kami, Tuhan. Bantu kami agar kami dapat mengaku dosa dan tolong ungkapkan dosa kami, Tuhan, agar kami dapat ditemukan tak berdosa pada saat penghakiman, Tuhan. Kehendak menyesuaikan kami, bukan kehendak kami, Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati koneksi kami, Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, Kak. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi hari Rabu. Dadah. Terima kasih, Cek. Ada semuanya. Ya, Tuhan berkati ya semuanya. Homeworknya kakak. Dadah Hani. Dadah semua. Terima kasih, Kak. Kak Celi.